Halo semua, so bertemu lagi di video kali ini. Dan video kali ini saya akan share dengan anda yaitu perfume daripada brand Chanel. Dan perfume itu adalah Coromandel Eau de Toilette. Dan ini adalah kotak dia, ya, packaging dia. Dia menggunakan very simple packaging berwarna putih saja. Dan kat bawah ini dia letak brand Chanel, dan ke atas ini dia letakkan logo saja. Dan kat bawah sini dia punya informasi lah, ya, Coromandel Eau de Toilette, size kat sini dia letak kat belakang ni, ya, 200 ml. Ini adalah size yang paling besar untuk leg eksklusif, ya. Ini adalah daripada leg eksklusif dia bukan yang ordinary. Dan kita lihat kepada presentation botol dia. Presentation botol dia very simple, very minimalist, ya. Dia menggunakan kelalang macam ini, jernih saja, tetapi botol kaca di sini sangat tebal, ya, sangat tebal. Ini memang berat juga, ya. Kalau kita lihat ini memang agak besar juga sebab dia 200 ml. Dan kita lihat kepada tudung ataupun cap di sini, ya. Cap di sini ianya menggunakan logo Chanel. Dan kalau kita lihat di dalam sana ada logo Chanel juga, ya. Itu adalah cara Chanel menjaga produk mereka lah, kualiti produk mereka. Okay, ini adalah magnetic cap. Okey, dan kat bawah sini ia tidak menggunakan stiker. Okey, Chanel tidak akan menggunakan stiker plastik itu. Dia print terus di gelas ini. Kalau kita lihat kepada brand Chanel, di sini ada beberapa pilihan perfume yang saya ada di sini. Kalau anda nampak, tak nampak sangat. Okey, macam mana mereka menjaga produk mereka, kualiti produk. Dia print terus, dia tidak ada menggunakan stiker. Okey, tidak ada menggunakan stiker. Dan ini juga tak nampak sangat. Okey, itu adalah cara Chanel menjaga produk mereka supaya kualiti dan juga presentation botol mereka sentiasa terjaga, ya. Itu cara mereka buatlah. Kalau line yang lain, bukan line lah, kalau brand yang lain biasanya mereka menggunakan stiker, ya, stiker yang kita boleh cabut, boleh koyakkan kat bawah sini. Tapi untuk Chanel dia tak ada. Kalau ada Chanel yang anda jumpa seperti itu ada stiker kat bawah sini yang kita boleh kopek macam tu saja, maksudnya itu bukan Chanel yang original. Biasanya Chanel yang original dia tidak akan gunakan stiker. Dia menggunakan print terus kat botol. Okey. Itu adalah tentang presentation. Kita tengok kepada atomizer dia. Ya, spray. Okey, sangat cantik. Ianya tidak kedekut. Kita spray terus menyembur besar macam itu, very generous, ya. Ia bukannya seperti water jet, ya. Sebab ada perfume yang menggunakan, kalau kita spray ianya seperti water jet dan bertumpuk terus ke tangan kita macam itu. Sedangkan ini dia mewujudkan macam cloud, ya, very cloud, smooth cloud. Kalau kita sentuh macam itu kan, cloudy itu seperti wap tu kan, ya, seperti wap itu. So ianya memberikan setiap molekul ataupun dia punya percikan itu sangat halus, dan ianya jatuh pada kulit kita ataupun baju kita pun ianya sangat macam embun yang jatuh, ya. Ianya bukan seperti salji ataupun hujan yang jatuh kedebuk macam itu. Ia akan menghasilkan tompok-tompok ke badan kita ataupun ke baju kita. Tapi this one is very cloudy, smooth, seperti embun, ya. Dia turun lembut macam itu saja. Kalau kita lihat tadi, kita buat lagi. Okay. So saya sangat suka dengan spray dia sebab cantik. Okey, itu berkaitan dengan spray dia. Kita lihat kepada notes yang dinyatakan di Fragrantica. Saya akan bacakan saja di sini, ya. Saya share dengan anda. Mungkin ada juga yang pernah tengok laman web fragrantica.com. So top notes di sini ada bitter orange, neroli dan citrus.
Middle notes ada patchouli, orris, jasmine, dan juga rose. Dan untuk base note, benzoin, white chocolate, woody notes, incense, Tahitian vanilla, olibanum, dan mas. Okay. Kita nak dapatkan top notes dia, saya spray kat sini, kat kertas. Bau bitter orange, neroli dan citrus itu memang agak kuat di sini, ya. Bau bitter orange itu adalah bau pahit kulit orange itu. Kalau kita buka kulit orange itu, kita buka buah orange, kulit itu bau masam dan bau citrus di samping bau pahit itu memang menyerlah, sangat menyerlah di sini. Ya. Untuk top notes pergi ke middle notes itu untuk perfume Chanel sangat lambat, ya. From top to middle note it takes time. Ya, memang it takes time. So kalau kita pergi counter Chanel, kalau kita spray ataupun nak cuba perfume Chanel ini, kita memang terpaksa berada di sana sekurang-kurangnya 1 jam, ya, sekurang-kurangnya 1 jam, sebab top notes to middle notes to dry down itu ianya sangat lama, sangat mengambil masa berbanding dengan perfume-perfume yang lain. For example macam Victoria's Secret kah, Calvin Klein, brand yang macam Lacoste, ianya macam Issey Miyake pun sama juga, ya. Apalagi biasanya yang senang kita detect, ya, senang kita detect from top to middle to notes. Kadang-kadang 20 minit pun kita dah tahu this one is the best note. Tetapi untuk Chanel ianya tidak. Memang you kena duduk sana ataupun berdiri di sana menghadap promoter di sana. Ianya memang sangat mengambil masa untuk anda menghidu bau untuk notes, top notes apa, middle notes apa, dan base note dia apa. So jangan tak apa, ambil masa, sebab yang pakai perfume itu kita sendiri, bukan orang lain. So ambil masa untuk kita menghidu setiap layer to layer, dan pastikan kita bawa puas hati, jangan terus beli. Ya, kalau kita ada masa jangan terus beli, sebab Chanel ini memang kena ambil masa untuk beli, sebab bau dia tidak akan sama di depan, di tengah sampai ke belakang, itu memang tidak akan sama. They are totally different, sebab dia shift to every layers itu sangat lama, ya. Ya, macam sekarang saya belum lagi dapat pick up untuk rose dan juga jasmine itu. Dia masih still ke atas sana yang bitter orange itu. Tetapi untuk patchouli dengan orris root itu sudah ada naik, ya, dah naik dah, ya. Untuk benzoin, coklat, woody note, incense, vanilla, olibanum, mas itu masih jauh lagi, sangat jauh ke belakang sana. Sebab seperti kita jatuh dari, macam kita pakai parachute kan, kita turun, ya. Untuk turun sampai ke menjejak kaki ke bumi itu ianya sangat lama. Seperti itulah perfume ini, ya. Untuk Coromandel ini sangat lama. Dan di sini kat tangan saya lebih kurang 50 minit yang lalu baru saya dapat hidu benzoin, white chocolate. Di sini ada woody notes, ada incense, ada, ya, olibanum, ada mas, ada vanilla. Itu bagi saya vanilla di sini sangat sedikit, sangat minimalis, ya, sangat minimalis di sini. Tetapi yang memang menyerlah, memang naik untuk base note di sini ialah memang benzoin, memang white chocolate, olibanum, mas, incense. Incense tidak menyerlah sangat, tetapi yang memang dominan untuk di base note itu memang white chocolate, benzoin, dan olibanum. Ya.
White chocolate di sini bukan white chocolate yang kategori manis, ya. Ianya white chocolate yang tanpa gula, yang tak ada manisnya, tetapi still macam like creamy, powdery macam itu, ya. Ianya macam kombinasi lotion, powder macam itulah ya, cream macam itu. Sebab dia ada menggunakan orris root, ya, orris root. Orris root itu memang berbau powdery, tetapi ia jenis powdery yang sangat lembut, sangat smooth bau dia, ya. Itu untuk orris root. Ya, bau patchouli sekarang memang ada ke sini, tapi untuk di sini memang ada juga. Oke, sekarang baru dia ada naik. So now I can detect the jasmine and rose. Maksudnya beberapa menit baru dia keluar bau rose dan juga jasmine di sini. Memang sangat mengambil masa, ya. Ya. So untuk di sini sebenarnya kalau dipendekkan cerita, ianya memang bau patchouli, white chocolate, benzoin. Untuk bau bunga itu dia ada kurang, tetapi untuk 4 komponen yang utama kalau saya nyatakan di sini, bau orris, ya. Orris itu adalah seperti bau lotion, bau krim, yaitu adalah orris. Sebab orris itu adalah macam batang daripada pokok bunga iris. Ya, bunga iris itu adalah antara bunga yang mahal, ya. Bunga yang mahal kalau digunakan untuk mencipta perfume, biasanya perfume menggunakan iris ini dia agak mahal. Dan selepas bunga dia tu dia ada orris, ya, stem dia ataupun batang dia. Dan kat bawah situ pun dia akan gunakan yaitu orris root. Orris root itu sangat memang mahal, ya. Kalau perfume menggunakan orris root ya memang mahal, dan bau powdery itu tidak kuat, ya. Bau powdery itu tidak kuat. Biasanya dia akan bau iris yang mild, ya, soft. Kayaknya bukan bau yang semerbak, ya, bukan jenis yang semerbak macam ini. Dia bukan jenis yang semerbak macam kita gunakan Terry Mugler. Dia bukan jenis macam itu. Macam kita gunakan 1 million Paco Rabanne, bukan seperti itu. Macam Le Mans, ya, Jean Paul Gaultier. Perfume ini bukan jenis perfume yang merangsang ataupun yang garang. Kayaknya memang berbau lembut, ya, berbau lembut, memang berbau macam kita untuk meditation, ya, untuk peace, untuk kita duduk bersila, pejam mata, kita menghirup udara yang macam damai, segar, mendamaikan, ya. Perfume ini memang mendamaikan. Di depan itu mula-mula di 30 minit itu memang bau yang agak tajam juga, ya. Tapi selepas 1 jam itu dia akan dia mau settle down dekat kulit kita. Jadi kita akan dapat hidup bau patchouli, orris, ya, white chocolate, benzoin. Itu dianya macam seolah-olah kita duduk di padang, ya, di padang yang penuh dengan pokok patchouli, disamping dengan pokok orris, ya. Kalau kita pejamkan mata, bau itu memang sangat mendamaikan, menenangkan. Memang bau tidak agresif, ya. Orang sekeliling kita pun mungkin tidak akan dapat detect itu adalah bau coromandel, ya. Tetapi bau ini sebenarnya dari perspektif saya sendiri sebenarnya seksi juga. Sebab seksi itu tidak semestinya bau yang manis. Seksi itu kalau dalam perfume ini adalah seperti kalau kita duduk dengan boyfriend kita ke girlfriend kita ke mak ayah kita ke, misalnya makin dekat baru orang akan dapat hidup bau yang kita gunakan itu. Maksudnya kita punya intimate dengan ataupun relationship itu dia makin mendekat macam itu, ya, sampai skin touch macam itulah, ya. Ianya memang tidak seperti perfume yang
memang untuk clubbing. For example macam 1 million tadi, sebenarnya 1 million itu memang untuk kategori perfume for party, for clubbing. Memang dia sangat semerbak dan sangat menyela. Even orang di 45 meter yang di sana pun orang dapat menghidu bau kita itu adalah Paco Rabanne 1 million. Macam itu. Tapi untuk di sini E-nya bukan. Kalau Anda mengharapkan Coromandel ini seperti Paco Rabanne, seperti Terry Mugler, Angel macam itu, ya, ataupun Jean Paul Gaultier, Lamal ke, jadi jangan ambil ini. Tapi kalau Anda menghargai masa, Anda menghargai perfume yang boleh digunakan untuk kita santai, relax, calm down, ya. Dan orang di sekeliling kita pun kadang-kadang mereka perasan, kadang-kadang mereka tidak perasan yang kita gunakan perfume ini, sebab mereka akan makin dekat baru mereka dapat hidu. So this one is macam makin intim, ya, makin dekat makin intim, makin dekat makin intim, macam itu perfume ini. Ianya bukan menyebabkan orang itu dia memang ia menghasilkan rangsangan, tetapi rangsangan yang sangat what to say, delicate, lembut, ya, memang lembut. Walaupun dia menggunakan macam bau incense tu ada, tetapi incense di sini, ya, incense itu adalah bau colok. Di sini sangat lembut, memang sangat lembut. Ianya tidak menyerlahkan mana-mana note yang dinyatakan tadi. Cuma dianya akan menjadi macam bau patchouli, yes, this is patchouli. Ada benzoin, yes, this is benzoin. Ada vanilla, yes, this is vanilla. This one bau coklat, yes, this is white chocolate. Dia ada macam itu. Tetapi dia kompos benda itu dia macam sama tau. Dia sama, dia tidak akan ke ini terlampau kuat, ke vanilla terlampau kuat, benzoin tak kuat, white chocolate terlampau kuat, ini tak kuat. This one no. Dia macam dah ambil rata, pukul rata. So you akan dapat semuanya. Ya, you akan dapat semua dari top notes pergi ke middle, pergi ke bass note. You akan dapat semua yang you mau. Ya, itu kelebihan Coromandel. Ianya tidak akan menyebabkan Anda, dia kata ada bass, ada ingredient ini tetapi Anda tidak dapat detect ingredient itu. No. Sebenarnya dia akan bagi apa yang dia bagi, so you akan dapat semua. Sebab itulah, mungkin itulah sebab Chanel is Chanel. Ya, Chanel is Chanel. Biasanya Chanel ini bagi saya sendiri, biasanya Chanel dia akan DNA Chanel is DNA Chanel. Dia tidak akan menghasilkan DNA yang lain. Itu kelebihan mereka lah, ya, untuk brand Chanel itu. Dan biasanya saya gunakan ini memang untuk waktu siang, untuk waktu malam tidak ada masalah. Sama ada, tapi saya tidak pernah menggunakannya secara casual. Ya, sayang. Perfume mahal-mahal kau pakai casual, sayang. So gunakan secara berhemah. Biasanya perfume mahal ini gunakan macam acara formal, ya, macam formal dinner ataupun pergi meeting, ya, yang formal, ya, aktiviti yang formal. Kalau Anda gunakan itu sebagai macam santai, macam pergi shopping pun macam itu. Jadi sayang benda itu. Sepatutnya benda perfume ini kita kena rasai, kita kena hargai. For example, kalau kita gunakan ini adalah untuk pasangan kita, yes, itu adalah betul, ya. Biasanya malam memang bagus digunakan malam sebab baunya tidak terlampau kuat dan ianya tidak terlampau semerbak. Jadi ianya memang still close to our skin dan orang di sekeliling kita pun berasa senang sebab ianya bukan bau yang garang, ya. Sebab ianya memang untuk profesional. Kalau kita lihat, sebab itu dia diletakkan di line eksklusif. Ini line eksklusif untuk Chanel, ya. Yang ini kalau kita bandingkan dengan ada beberapa perfume daripada Chanel juga, dia menggunakan patchouli, iaitu Coco Mimosa, sama ada eau de toilette ke ataupun eau de parfum ataupun intense ataupun Coco Noir. Ianya menggunakan
Peculi. Kalau Anda bukan peminat peculi yang klasik, this one is klasik peculi. Kalau Anda tak suka yang klasik peculi, so you kena beralih pergi Coco Noir, Coco Mimoselle, Coco Mimoselle Eau de Parfum, Eau de Toilette, dan juga Coco Mimoselle Intense. So itu Anda kena beralih ke bagian itu. Tapi kalau Anda memang menghargai peculi yang tidak terlampau kuat, tapi dia macam still woody, earthy, sexy, ya, macam mendamaikan, menenangkan, relax saja, ya, simple saja, tidak perlu berlebihan. Jadi Anda akan menghargai quality masa bersama dengan orang yang Anda ada, quality masa dengan perfume itu, ya. Jadi Anda akan dapat merasakan itulah betul-betul perfume, dan itulah kita menghargai perfume, dan perfume itu untuk apa, untuk kita pakai. Dan seperti saya selalu sarankan, banyak perfume di sana. Kita sendiri kena bijak, kena pandai perfume itu untuk apa, kita beli untuk apa, kita pakai untuk apa, ya. Jangan kita tengok orang itu beli perfume, saya pun nak try juga. Tengok orang itu beli perfume ini, kita pun nak try juga. No, kita beli itu, kita boleh tanya dengan kawan-kawan, ya, perfume ini untuk apa, perfume ini untuk apa, oke tak dia punya longevity, dia punya performance, orang minat tak. Satu lagi adalah tentang minat, ya. Perfume itu you tidak boleh samakan minat you dengan minat orang. So personal, perfume itu memang is about personal, ya, is about personal. Perfume itu memang tentang cita rasa kita sendiri. Ianya tidak akan sama dengan cita rasa orang. For example, for myself, orang cakap 1 million is very good, saya sangat suka, sangat long lasting, ya, spray 2-3 saja pun dah cukup, tak perlu banyak, kita dapat jimat. Tapi personally, untuk saya sendiri, saya memang 1 million tu bukanlah kata band terus dengan 1 million, tetapi saya gunakan 1 million itu adalah untuk apa, macam itu. Kita gunakan itu ada tujuan dia. Kenapa saya pakai 1 million hari ini? Adakah saya nak pergi turun kerja ke, nak pergi dating ke, nak pergi clubbing ke, nak pergi party ke? Tapi macam ada yang just pakai, beli sebab bahu dia tahan lama, sebab performa dia sangat baik. Adakah orang di sekeliling kita selesa dengan kita? Adakah kita sangat suka, ataupun kita yang sangat suka shot sendiri tetapi orang tak suka, macam itu. Jadi sebenarnya kita kena pertimbangkan lah, untuk perfume ini kita kena pertimbangkan, kena bijak dan pandai menggunakannya, ya. Perfume sangat banyak, kita pilih mesti bijak menggunakan dan menggayakan perfume tersebut. So untuk Coromandel, bagi yang mencari dah masuk, biasanya Coromandel ini memang for me lah, dia memang untuk kategori yang apabila you dah masuk umur 35-36 dah kan dan ke atas, baru you appreciate ini. Kalau you under 30, you tidak akan appreciate perfume seperti ini, sebab ianya memang tidak memberi makna, sebab ianya memang bukan jenis yang memang mesti woody, aromatik, mesti sweet, mesti orang suka di sekeliling saya. Kalau saya pakai ni, orang mesti puji. Yang ini no. Kalau you mengharapkan pujian, nak pakai ini, tak payah beli ni, ya. Memang tak payah beli ni. Tapi kalau you menghargai kualiti dia, menghargai masa you sendiri, sebab perfume ini memang untuk damai, relax, santai. You menghargai perfume ini, ianya tidak kuat tetapi orang dapat hidup juga, dan minimal itu cukup untuk dia, untuk kita pakai. Tidak perlu boom, ya, tidak perlu boom. You bukan pergi party. Kalau you pergi party, ya ambillah Pakoraban 1 million itu, sembolah 10 kali. Okey, itu adalah konsep, kalau saya bezakan konsep 1 million dengan yang ini. Okey, harap apa yang saya share di sini, apa yang saya ceritakan di sini, saya kongsi pengalaman saya sendiri berkaitan dengan Coromandel itu, harap ianya boleh dijadikan sebagai panduan Anda
membeli perfume, ya kalau nak cuba boleh cuba yang di can dulu, tak perlu beli size yang besar macam ini, ya tak perlu beli yang size 75 ml kan cukup. Kalau ada rakan-rakan yang jual di can itu cukup hanya macam 5 ml dulu. You try untuk siang, untuk malam, ya untuk formal, macam mana dia punya performance itu, ya cuaca hujan ke cuaca panas, nanti you sendiri akan tahu bila masa yang sesuai untuk menggunakan ini. Kenapa saya menggunakan ini, betul tak kata orang-orang yang pernah menggunakan ini, perfume ini memang sesuai macam ini, dan kurang sesuai untuk macam ini. So you sendiri akan mengalami, then you know what type of perfume do you prefer for. Okay, kalau anda baru berjinak-jinak dengan perfume, ya memang saya cadangkan jangan beli yang perfume macam yang eksklusif macam ini lah, sebab biasanya perfume yang eksklusif ini you tidak akan immediately suka. No, biasanya it takes time. Sama ada it takes time according to the umur anda ataupun cita rasa anda. Sebab ada orang muda tapi cita rasa dia macam orang dah berumur, it's okay. Dan ada juga yang macam ada yang terus ban ataupun reject terus. Okay, this kind of brand I don't like, ya memang I don't prefer this kind of brand, this kind of perfume, this kind of macam bau, memang saya tak suka, saya reject macam itu. Tapi at the certain point you akan kembali sana semula, pergi ke counter itu. Apabila umur kita certain time macam ini umur kita meningkat, you akan balik, you akan cari, ya. That is the process of our life lah, ya, untuk perfume. Saya dulu pun memang mula-mula bergerak dengan perfume ini, memang tak suka dengan perfume yang macam very manly, ya, very woody, earthy, ambery. Saya prefer memang light, fresh, aromatic. Semua orang suka, semua orang puji. Itu mula-mula saya menggunakan perfume. Tetapi time to time umur dah meningkat, jadi kita akan mencari apa yang sesuai untuk diri kita. Kita tak dapat cari orang tu mesti suka kalau saya beli ni, pakai ni. No, you tidak boleh mengharapkan itu. Kita kena tengok kita sendiri, umur kita berapa, ya. Janganlah umur kita 60 nak juga pakai macam 1 million pekoraban itu. Tengoklah, ya, ukur macam kata ukur baju di badan sendiri, ya. Tengok cermin dulu. Kadang ada juga perfume yang klasik, tapi kalau kita pandai menggunakan dia, yang menggunakan perfume itu macam mungkin 2-3 spray itu sudah sangat memadai, ya. Orang di sekeliling kita pun still selesa apa yang mereka hidup, dan kita itu pun okey juga, ya. Tidak, dalam perfume ini kita tidak perlu terlampau menonjolkan diri, ya, sebab ada masa yang kita perlu menunjukkan diri, ada masa yang kita tidak perlu menunjukkan diri berkaitan dengan perfume itu. So far itu saja tentang perfume yang saya share dengan anda berkaitan dengan Coromandel. Dan kalau anda suka video ini, klik like, dan boleh share juga. Bagi yang baru jumpa channel saya, ya, channel saya ini boleh klik subscribe dan boleh share dengan kawan-kawan juga. Sorry sebab video ini agak panjang, tetapi saya itu betul, saya bercerita, ya, saya bercerita dengan pengalaman saya sendiri supaya anda yang membeli di luar sana tidak kecewa, ya, tidak kecewa. Okay, see you soon, jumpa lagi, bye bye, dan jaga diri di musim pandemik ini. See you soon.